Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk manajemen produk pada toko online yang kita buat dengan kode ini terempat, yaitu mengenai edit produk tipe configurable. Jadi edit edit produk yang ada variannya. Sebelumnya kita sudah melakukan penyimpanan varian produk ke dalam database dan kita lanjutkan untuk proses editnya. Jadi nanti ketika kita membuat produk baru dengan tipe configurable, kemudian tambahkan inputannya, dan kita pilih warnanya misalkan saat merah kayak gini, kemudian ukurannya M sama XL. Nah, di sini kemudian akan di redirect ke form edit variannya, dan tipenya sudah nggak bisa diedit lagi karena kita sudah menentukan di awal. Di sini terdapat varian produk dari produk varian ini. Jadi ada pertama variannya adalah ukuran warna merah ukuran XL, kemudian warna merah ukuran M. Di sini kita bisa melakukan edit harga, misalkan untuk yang warna merah harganya 100.000, kemudian stoknya ada 4 misalnya. Untuk varian M merah ukuran M harganya 75.000 misalnya, ada 5 di sini. Kemudian nah di sinilah kita bisa melakukan perubahan terkait varian. Kita bisa ubah namanya, bahkan kita bisa ubah harga dan juga stoknya. Jadi harga dan stok di sini terkait atau bisa terkait langsung dengan varian yang dimaksud. Kita save, simpan seperti ini. Baik, seperti itu yang akan kita buat untuk episode kali ini. Saya akan stop dulu ini, kemudian jalankan projectnya. Jadi sebelumnya sampai di sini pembahasannya configurable. Ya, sampai di sini. Home editnya belum ada. Kita akan mulai dari situ. Kita menuju ke controller products. Kita lihat routingnya apakah sudah kita siapkan sebelumnya. Config, kemudian routes. Baik,
untuk yang form edit sudah kita siapkan routingnya, jadi kita tinggal lanjutkan untuk controllernya. Di sini saya akan buat metode edit, kemudian parameternya adalah ID. Kita coba cek apakah bisa akses sampai di sini. Ya, 33 ini sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian ini kita ambil data produknya. Produk adalah this product model, kemudian find. Dan kita perlu cek apakah produk ini valid atau enggak. If tidak valid atau tidak ditemukan, maka kita akan exception, kita akan return exception. Kita akan kasih exception page not found misalnya. Jadi ketika produknya tidak ditemukan, maka return exception kayak gini. Kita coba asal misalnya, tadi akan muncul error seperti ini. Oke, kita kembalikan. Ini enggak error karena berarti produknya valid dan tidak melakukan apapun. Selanjutnya kita set variable view. Produk adalah produk. Kemudian kita return view. Admin, products, kemudian form. Tidak ada formnya. Nah, yang ada di sini sebelumnya kita sudah buat form create. Ini kita rename saja biar bisa dipakai untuk create dan update. Kita buat jadi form. Kemudian ada sedikit perubahan, saya sudah siapkan sebelumnya. Nanti perubahannya di sini. Baik, ada error configurable attributes. Ada error configurable attributes di formnya. Coba cek di form create. Ada ini di form create. Taruh di sini. Baik, sekarang configurable fields-nya kita perlu buat juga.
di view. Kemudian isinya adalah seperti ini. Jadi nanti ini untuk menampilkan form produk variannya. Jadi produk varian kemudian di looping, ditampilkan formnya. Kita coba cek. Tidak ada varian. Nah, di sini karena kita belum atau method di sini. Jadi di configurable fields di sini adalah dia mengakses varian produk varian. Jadi mengakses varian dari produk induk terkait. Sementara di sini kita belum mempunyai metode varian di sini. Nah, kita bisa tambahkan di entities. Di entities, kemudian produk. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk mendapatkan varian terkait produk tertentu. Kita tambahkan attributes, kemudian ini varian adalah null. Kemudian di bawahnya kita bikin method public function get variance. Kita cek di sini this, misalkan name. Oke, sampai di sini kita dapatkan akses untuk produk parentnya. Nah, sini berarti ketika produk ID ini adalah ID dari produk parent. Nah, di sini berarti di sini kita bisa mendapatkan varian produk dari produk tersebut. Berikutnya adalah kita akan bikin modelnya, properti untuk model, produk model misalnya gini. Dan di sini kita import. Kemudian kita buat objek modelnya dengan construct. Kita taruh di construct. This ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan variannya. Jadi varians adalah this product model, kemudian where parent ID adalah this ID, kemudian find all. Kita coba debug di sini. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, di sini
kita bisa lihat ID 33 dia mempunyai varian produk yaitu ada 2 di sini. Yaitu yang varian ID-nya adalah 33. Kita coba debug. Oke, kita dapat 2 data. Seperti ini. Dapat 2 data yang ID-nya adalah 34 dan 35. Kita cek 34 dan 35, berarti sesuai. Berarti ini tinggal kita return saja. Return variance. Oke, kita cek. Nah, sudah muncul di sini. Sudah muncul formnya di sini. Jadi pas edit produk, ketika dia configurable dan mempunyai varian, variannya akan ditampilkan di sini, yang mana nanti kita bisa mengupdate baik itu SKU-nya, namanya, kemudian harga dan juga stoknya. Jadi masing-masing varian mempunyai data sendiri-sendiri. Oke. Berikutnya adalah sebelumnya kita memilih kategori, tetapi kenapa di sini nggak terselect yang aktif mana atau kategori yang udah dipilih. Ini karena kita belum assign seperti ini. Jadi nanti kita perlu assign juga variable view kategori IDs di form edit di sini. Kita perlu tambahkan di sini. Nanti kita kemudian bisa akses kayak gini. Kategoris. Kemudian array column. Karena kita cuma butuh ID-nya saja. Kayak gini. Sekarang error karena kita belum mempunyai fungsi di sini di entities. Kita perlu bikin metode baru yaitu kategoris. Nah, kemudian di sini kita buat metode baru public function get kategoris. Kategoris adalah kita bisa panggil dari model produk kemudian dijoinkan. Kalau kita lihat kategoris produk itu bisa memiliki banyak kategori yang mana penghubungnya adalah produk kategoris. Berarti kita nanti perlu query dari produk kemudian join ke produk kategoris kemudian ke kategoris juga. This produk model, kemudian kita yang perlu ditampilkan adalah kategorisnya, kemudian join ke tabel produk kategoris, products ID sama dengan produk kategoris dot product ID. Kemudian join juga ke kategoris yang mana kategoris.id sama dengan produk kategoris dot kategori ID. Kemudian where kondisinya adalah where products.id adalah
this ID, kemudian find all. Kita coba debug di sini. Tidak ada. Kita cek apakah tidak ada kategori ini. Kita cek. Oh, tidak ada. Kita coba tambahkan manual misalnya untuk ngecek aja. Misalkan 1. Kemudian kita tambahkan lagi 2 kayak gini. Nah, di sini ada 2 kategori. Seperti ini. Jadi kita tinggal returnkan, dan kemungkinan nanti ada duplikat, kita bisa distinct kayak gini. Kemudian return kategoris. Nah, di sini sudah muncul yang aktif atau yang dipilih. Baik, berikutnya adalah ketika kita proses simpan, misalnya seperti ini. Kita perlu metode update. Kita perlu metode update di products controller. Kita buat di sini. Kita cek. Oke, sudah masuk di sini. Selanjutnya kita dapatkan data produknya dengan cara yang sama dengan form edit tadi. Kalau tidak ditemukan, dia akan return atau throw exception. Berikutnya adalah kita tangkap parameter-parameter yang diinputkan. Sini. Cuma di sini ada tambahan ID kayak gini. Kemudian juga kita perlu coba kita cek di sini. Nah, kita perlu menangkap inputan variance. Jadi di configurable fields tadi kita mempunyai form varian, yang mana di sini ada SKU, ada nama, ada harga, dan juga stok. Ini perlu kita tangkap juga. Tapi kita perlu pengecekan juga di sini if product type adalah this product model configurable.
maka baru kita tangkap inputan variance. This request get variance. Kita cek. Nah, di sini ada inputan varian, yaitu sesuai yang diinputkan tadi. Harga dan stoknya juga sudah sesuai. Nah, di sini kita lanjutkan. Kita perlu bungkus dalam sebuah transaction juga, this db transstart, dan this db transcomplete. Di dalamnya yang kita lakukan adalah pertama kita save product pair-nya dulu. This product model save params. Kemudian karena ini juga bisa saja terkait produk simple atau produk single yang disimpan, berarti kita perlu update juga if product type adalah this product model simple. Kalau simple yang dilakukan adalah pertama update inventory-nya sesuai yang diinputkan. Mungkin hampir mirip dengan yang di proses penyimpanan di sini. Kita copy aja nih. Ke atas semuanya sekalian. Ini kalau simple. Kemudian nanti kita akan bikin product type sorry. Udah nggak perlu lagi berarti ini. Nah, nanti kita akan bikin kondisi baru, yaitu ketika product type-nya adalah configurable. Untuk yang configurable kita akan bikin metode sendiri, yaitu this update product variance, kemudian params. Jadi kita bikin metode baru. Nah, di sini kita buat metode baru, private method.
if params varian, kemudian kita looping karena banyak datanya, data array. As varian params misalnya. Kemudian kita perlu set statusnya di sini. Statusnya adalah sesuai dengan params. Nah, terus kayak gini. Kemudian pertama kita save, kita cek dulu di sini apakah datanya sudah masuk. Oke, sudah di sini. Kemudian kita save data produknya dulu. Produk variannya. Kemudian kita buat inventory. Kita akan buat inventory untuk menyimpan stoknya di sini. Inventory params. Product ID adalah varian params ID. Kemudian KTY ini karena kolom yang kita miliki di inventory adalah KTY. KTY di sini adalah varian params. Kemudian stok. Nah, di sini kita buat inventory-nya. Kita buat kayak gini, metode baru yaitu update or create inventory. Kemudian inventory params. Jadi kalau dia sudah punya inventory atau sudah mempunyai record di produk inventory, maka dia update. Tapi ketika dia belum punya, maka dia create. Nah, kita akan bikin metode baru di sini. Private method, private function. Inventory params ini. Nah, di sini nanti seperti ini misalnya, exist inventory. Misalnya kita perlu panggil ini produk inventory model. Kemudian where product ID adalah params product ID. Kemudian first kayak gini. Jadi kita cek apakah sudah ada record inventory di tabel inventory terkait produk tersebut. Kemudian dicek ketika exist inventory, maka ID-nya diinputkan, yaitu params ID adalah exist inventory ID. Ini. Kemudian this product inventory model save. Oke, kita cek. Nah, kita belum punya product inventory model. Kita buat dulu.
product inventory model. Kemudian nanti isinya seperti ini. Tabelnya didefinisikan dan seterusnya. Kita juga perlu bikin entities. Isinya sementara seperti ini dulu. Baik, kita lanjutkan di sini. Nanti di sini if product misalnya gini, if product atau kita bisa cek di sini tadi product model save, kita bisa cek seperti ini, if this product model kemudian errors, kalau error dia akan akan tetap di form itu, kemudian nanti ada error message misalnya. Tapi kita perlu set seperti ini juga. Kategori IDS adalah params kategoris, kemudian nanti error message-nya adalah product model errors ini. Kemudian formnya return view admin products form. Tapi kalau nggak error berarti dia sukses. Dia akan dicek. Atau langsung aja, langsung di redirect. This session, kemudian set flash message atau flash data. Kemudian return redirect to admin products. Nah, ini. Kita coba cek. Oke, inventory model belum dibuat di sini. Propertinya protected product inventory model. Kita perlu import juga. Trans complete
Ini perlu diupdate DB. Configurable attributes tidak ditemukan. Oke, ada yang perlu diisi di sini ternyata. Kita cek apakah errornya. Tipe. Oke, tipe. Apakah tidak ada tipe paramsnya? Ternyata nggak ada tipenya. Ini karena formnya di sini disable. Kita ganti aja read only. Oke, kita coba dari awal. Ini read only. Sebentar gitu dulu. Oke, tipenya sudah masuk. Kalau kita ubah, apakah berubah? Oke, sementara seperti ini dulu configurable. Coba kita ambil ini contoh produk configurable-nya. Sepertinya ini perlu di-update juga linknya. Di index ini kita perlu tambahkan /edit. Ini kenapa induknya nggak ada? Harusnya ada. Kita cek di join-nya. Join tabel di products. Oke. Sini products. Oke. Baik, di sini harusnya pakai left join saja, jadi biar nggak hilang produk induknya. Left join, kemudian yang di select adalah products.bintang dan juga product inventory.
dot ity. Oke, yang muncul produk induknya. Edit ini. Save. Type-nya sudah ada. Kita lanjutkan. Oke, sepertinya ada error di routingnya. Kita cek. Harus seperti ini. Kita back sini. Dan kita ganti stoknya. Sudah. Kalau kita cek lagi di ini produk induknya. Stoknya belum tampil. Kalau kita cek di produk inventory 3435 sudah ada harusnya, dan ini yang saya inputkan tadi. Kita cek di formnya configurable fields. Oke, di sini dia manggil stock. Nah, ini harusnya di sini adalah stok, berarti kita perlu bikin metode juga di sini di entities stock, kemudian null. Nah, di sini kita perlu import juga model inventory-nya. Inventory model, dan kita bikin property. Kemudian di sini kita bikin function stock. Kemudian kita panggil atau kita query product inventory, itu this product inventory model, where product ID adalah this ID, kemudian first, kemudian stock adalah kalau tidak kosong, if not empty product inventory, maka stoknya adalah product inventory atau slash product inventory ity. Selain itu dia akan nol. Kemudian di return stock. Ini ya. Kita coba cek. Tidak muncul. Tidak muncul di sini, kenapa? Product inventory configurable fields. Kita coba cek di sini.
varian, kemudian 34. Kita cek stoknya. Stok adalah 0. Oke, kita cek. Kita return 10 bisa atau sebentar kita komen dulu kita return. Kenapa tidak sampai sini? Oke, ini harusnya get stock. Oke, ternyata kurang get saja. Nah, dia sekarang sampai di sini. Tapi kenapa masih 0? Oke, kita coba hilangin aja. Oke, sekarang udah muncul. Kita ganti misalnya 9 kemudian 8. Kita cek di sini 9 dan 8. Kita update statusnya jadi aktif. Oke, sudah. Dan kita coba cek yang lain kayak create product. Oke, ada error. Ini harusnya di sini di create. Nah, di sini harusnya form karena kita udah rename tadi. Dan kita cek. Ternyata ada double ini deskripsi dan status. Kita perlu hapus di sini. Karena ini udah kita pindahkan ke form. Kita coba cek. Baik, tidak ada masalah. Jadi sampai di sini dulu pembahasannya. Kita sudah bisa menyimpan atau mengedit produk varian terkait harga, terkait nama, terkait stoknya juga. Dan ya, kita akan lanjutkan pembahasan di waktu yang lain. Terima kasih.